Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang multimedia interaktif berbasis video dengan menggunakan bantuan H5P. Adapun anggota dari kelompok 8 sendiri yaitu Melius Liawati dengan nomor induk mahasiswa 1908 1050 13. Ada Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 1908 1050 20. Saya Ahmad Faisal Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 1908 1050 25, dan ada Inka Hikima dengan nomor induk mahasiswa 1908 1050 30. Ya, tanpa basa-basi, mari kita simak yang setelah ini. Langkah-langkah membuat video interaktif di H5P. Yang pertama itu masuk Mathedu melalui www.mathedu.web.id. Selanjutnya login menggunakan akun pribadi. Setelah itu pilih kelas atau kursus dan hidupkan mode ubah sampai menjadi seperti pada gambar. Yang selanjutnya itu scroll sampai bawah atau sampai pertemuan ke-9. Setelah pertemuan 9, klik tambahkan aktivitas atau sumber. Setelah itu lalu klik interaktif konten dan pada H5P terdapat beberapa jenis konten. Nah, konten yang pertama yaitu ada interaktif video atau video interaktif, yaitu untuk membuat video yang diperkaya dengan interaksi. Yang kedua, ada course presentation atau presentasi khusus, yaitu untuk membuat presentasi dengan slide interaktif. Yang ketiga, ada multiple choice atau pilihan ganda untuk membuat pertanyaan pilihan ganda yang fleksibel. Yang keempat, ada quiz atau question set pertanyaan, yaitu untuk membuat urutan berbagai jenis pertanyaan. Yang kelima, ada fill in the blank atau isi bagian yang kosong, yaitu untuk membuat tugas dengan kata-kata yang hilang dalam teks. Yang keenam, ada track the word atau tarik kata-kata, itu untuk membuat tugas seret dan lepas berbasis teks. Yang ketujuh, ada kolom, yaitu untuk mengatur konten H5P ke dalam tata letak kolom. Yang kedelapan, ada drag and drop, seret dan jatuhkan, yaitu untuk membuat tugas seret dan lepas dengan gambar. Yang kedelapan, ada image hotspot atau hotspot gambar, yaitu untuk membuat gambar dengan banyak info hotspot. Yang ke-10, ada dialog card atau kartu dialog, yaitu untuk membuat kartu balik berbasis teks. Yang ke-11, ada single choice set atau set pilihan tunggal, yaitu untuk membuat pertanyaan dengan satu jawaban benar. Yang ke-12, ada true or false question, pertanyaan benar atau salah, yaitu untuk membuat pertanyaan benar atau salah. Yang ke-13, ada mark the word atau tandai kata-kata, yaitu untuk membuat tugas di mana pengguna menyorot kata-kata. Yang ke-14, ada iframe embedder atau penyemat iframe, yaitu untuk menyematkan dari URL atau kumpulan file. Yang ke-15, ada audio, untuk mengunggah audio. Yang ke-16, ada esai atau karangan, yaitu untuk membuat esai dengan umpan balik instan. Yang ke-17, ada arithmetic quiz atau kuis aritmatika, yaitu untuk membuat aritmatika berdasarkan waktu. Yang ke-18, ada summary atau ringkasan, yaitu untuk membuat tugas dengan daftar pernyataan. Yang ke-19, ada image pairing
atau penyanding gambar, yaitu untuk seret dan lepas game pencocokan gambar. Yang ke-20 ada audio recorder atau perekam suara, yaitu untuk membuat rekaman audio. Yang ke-21 ada Agamotto atau image blender. Agamotto atau image blender itu untuk menyajikan urutan gambar dan penjelasannya. Yang ke-22 ada interactive box atau buku interaktif, yaitu untuk membuat kursus kecil, buku, dan tes. Dan yang terakhir ada Twitter used feed atau umpan pengguna Twitter. Sekian jenis-jenis konten dari H5P. Ada 23 jenis konten. Untuk membuat konten interaktif, kita pilih yang interaktif video. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah untuk membuat video interaktif dengan bantuan H5P. Langkah selanjutnya yaitu mengupload video. Nah, untuk mengupload video ini bisa langsung diupload videonya atau melalui link YouTube, dan videonya itu sudah terdapat di YouTube. Lalu kita salin linknya dan masukkan ke kolom yang sudah tersedia dalam H5P tersebut. Setelah itu klik insert jika sudah disalin link videonya. Nah, untuk materi yang kita ambil pada video interaktif ini itu mengenai kongruen. Adapun yang dibahas dalam video YouTube yang akan kita jadikan video interaktif ini yaitu pengertian kongruen, lalu ada dua bangun datar yang kongruen, dan ada dua segitiga yang kongruen. Nah, di dua segitiga yang kongruen ini akan membahas 3 hal. Yang pertama itu sisi, yang kedua itu sisi, sudut, sisi, dan yang ketiga sudut, sisi, sudut. Adapun pengertian kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, dan biasanya kongruen itu dilambangkan dengan sama dengan, lalu ada garis bergelombang satu di atas sama dengannya itu. Nah, setelah link video kita telah di-insert, lalu kita klik bagian behavioral setting. Setelah itu, beri tanda checklist pada autoplay video dan prevent skipping forward in a video. Nah, maksudnya autoplay video itu ketika kita akan memplay video itu biar kita bisa play, dan untuk prevent skipping itu biar tidak bisa di skip ya videonya itu. Nah, setelah semuanya telah dilakukan, maka kita klik bagian Add Interaction. Nah, bagian ini kita bisa menambahkan interaktif dalam video tersebut. Dalam H5P ini, banyak interaktif yang dapat ditambahkan untuk menguji siswa dalam video tersebut. Nah, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah single choice set, yang dimana single choice set ini adalah soal esai yang nantinya bisa diisi oleh peserta didik, lalu akan muncul apakah hasilnya itu benar atau salah, dan bisa diulangi atau tidak, itu bagaimana kita men-settingnya. Yang kedua itu ada multiple choice question. Nah, multiple choice question ini adalah pertanyaan pilihan ganda, yang dimana nanti kita bisa menambahkan soal, dan kita juga bisa menambahkan option-optionnya. Nah, jika kita akan menambahkan 3 option, nanti kita tinggal add option. Nah, di sana kita bisa menambahkan optionnya itu, dan untuk jawaban yang benar jangan lupa untuk diberi tanda checklist pada correct. Terus yang ketiga itu adalah true all false. Nah, true all false ini adalah pertanyaan atau interaksi yang dimana siswa bisa menjawab
benar atau salah dari suatu pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Lalu yang keempat itu adalah drag to the word. Nah, untuk drag the word ini kita bisa menambahkan soal dengan titik-titik di tengah, lalu kita menyediakan jawaban di bawahnya, dan si jawaban itu tuh bisa ditarik ke soal yang kosong itu ya. Nah, lalu yang kelima itu ada fill in the blanks. Nah, fill in the blanks ini adalah pertanyaan yang dijawabnya itu, contoh kita tuh mempunyai pertanyaan dan jawabannya itu ditulis menggunakan tanda miring. Nah, untuk jawaban yang benar yaitu bisa diklik ya. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan kuis interaktif di Matedu. Nah, ini adalah video yang sudah kita upload tadi. Kemudian, untuk langkah pembuatannya, misalkan kita akan membuat contoh soal berupa esai. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu di mana kita akan menyimpan kuis interaktif tersebut. Misalkan kita akan menyimpan kuisnya itu di menit kedua. Lalu kita play videonya dan kita jeda di menit kedua. Nah, seperti itu. Kemudian, karena kita akan membuat contoh soal esai atau berupa isian singkat, maka kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di atas ini. Nah, untuk esai itu kita menggunakan fitur yang fill in the blanks. Kemudian kita klik fiturnya. Nah, di sini ada pause video. Pause videonya itu kita checklist supaya nanti saat kuisnya itu muncul, videonya itu terjeda. Kemudian di sini ada display as, ada button dan poster. Ketika kita milih button, nanti saat kuis muncul itu, sebelum kuis muncul itu ada tombol dulu yang harus diklik. Nah, baru nanti soalnya itu muncul. Nah, kalau kita pilih yang poster, nanti saat kuis mau muncul itu langsung muncul soalnya, tidak perlu mengklik dulu. Nah, di sini kita akan memakai display as yang poster. Kemudian di sini kita masukkan tes deskripsi, karena di sini kita akan membuat contoh soal isian singkat. Jadi kita misalkan isikan perintah di tes deskripsi ini. Misalkan perintahnya adalah isilah uraian di bawah ini. Nah, kemudian kita masukkan soalnya di text block. Nah, ini soalnya itu adalah bangun datar bisa dikatakan kongruen apabila Nah, jawabannya itu kan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka untuk jawabannya itu kita gunakan menggunakan tanda bintang. Jadi pakai tanda bintang, kemudian kita isikan jawabannya. Jawabannya itu adalah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Setelah itu kita ke behavioral setting. Nah, di sini ada enable retry. Nah, ininya tidak usah kita checklist, karena misalkan kalau di checklist nanti siswa bisa mengulang pertanyaannya. Jadi kita buat pertanyaan itu hanya bisa diulang satu kali. Kemudian di sini enable solution buttonnya kita checklist supaya saat sudah mengerjakan nanti muncul kunci jawabannya, seperti itu. Terus case sensitifnya kita jangan di checklist ya, karena nanti huruf besar atau huruf kecil itu mempengaruhi jawaban gitu. Jadi case sensitifnya kita tidak checklist. Nah, kemudian kalau sudah kita klik done. Nah, di sini sudah muncul ya soalnya.
isilah uraian di bawah ini. Untuk posisinya ini bisa kita atur mau disimpan di sebelah mana, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat contoh soal yang berupa true or false atau benar dan salah. Nah, sebelumnya sama seperti tadi, kita tentukan dulu di mana kita akan menyimpan kuis interaktifnya. Nah, misalkan kita simpan di menit ke ini ya. Nah, kemudian kita gunakan icon yang ini, true or false question. Kita klik. Kemudian pause videonya sama seperti tadi, kita checklist supaya nanti saat kuis muncul itu videonya terjeda. Kemudian display S-nya sama seperti tadi, kita coba pilih yang button. Nah, kita coba yang button. Kemudian kita masukkan pertanyaannya di sini, di question. Soalnya itu adalah dua segitiga dikatakan kongruen apabila tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, kemudian karena jawabannya itu benar, maka kita klik di true, correct answer-nya itu di true. Kemudian untuk behavioral setting-nya jangan lupa di setting lagi. Untuk enable retry-nya kita tidak checklist. Nah, setelah selesai kita klik done. Nah, nanti di videonya itu ketika akan memunculkan soal, kita harus mengklik dulu button yang di sini, nanti baru muncul soalnya seperti itu. Kemudian kita akan coba buat soal berupa pilihan ganda. Nah, kita tentukan kita akan menyimpan kuisnya di menit ke-10 misalnya. Nah, lalu kita klik icon yang multiple choice. Nah, kemudian pause videonya kita checklist. Display as-nya kita pakai yang poster. Mau poster mau button itu bebas, disesuaikan saja. Nah, lalu soalnya kita ketikkan, misalkan soalnya ada berapa syarat dalam dua segitiga yang kongruen. Kemudian untuk optionnya itu saya memilih 3 option, misalkan ada 2, 3, dan 4. Nah, kita pilih di sini, masukkan optionnya. Yang pertama kita optionnya adalah 2. Option yang kedua adalah 3. Nah, di sini kita tambahkan option karena kita tadi milih optionnya itu 3 option. Kita tambahkan. Untuk option yang ketiga kita ketikkan 4. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah 3, maka kita klik correct di checklist correctnya ya. Setelah itu behavioral settingnya jangan lupa kita setting lagi. Sama seperti yang tadi, enable retry buttonnya kita jangan di checklist. Nah, kalau sudah kita klik done. Nah, untuk ininya disesuaikan penempatan kuisnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai membuat kuis interaktifnya, bisa kita tambahkan judul di atas ini, di title, misalkan H5P kelompok 8. Kemudian kita scroll ke bawah. Di behavioral setting kita klik. Nah, yang autoplay videonya kita checklist supaya nanti saat videonya dibuka itu bisa langsung terputar.
Kemudian di sini ada prevent skipping forward in a video. Nah, ini bisa kita checklist, bisa tidak. Kalau misalkan di checklist, nah nanti videonya itu tidak bisa di skip dan siswa yang menonton bisa menonton secara full gitu, tidak bisa di skip. Nah, kita coba bisa di skip saja ya, biar bisa kita coba nantinya. Kemudian kalau sudah, kita ke scroll ke bawah. Nah, nanti ada simpan dan tampilkan. Nah, kalau sudah disimpan dan tampilkan, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa di skip ya, karena tadi prevent skippingnya tidak diaktifkan, seperti itu. Mungkin itulah cara pembuatan kuis interaktif di Mat.edu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.